kamu nggak pakai background sih tumbenan sekarang? Ya tadinya nggak bisa aku. Sekarang sudah bisa. Semenjak ada Yalah, kan aku ajarin kamu. Siapa yang ngajarin duluan? Orang aku yang ngajarin. dia yang ngajarin dulu. Barengan. Wah, dari 4A lagi. Ya anak-anak, Pak Guru sebelum menjelaskan juga sudah membahas soal IPA yang kemarin itu. Jawaban soal yang kemarin itu ya. Oke, kita akan cepatkan aja. Ini masih renungan. Tadi Bernard nyasar ke sini, linknya salah. Iya, salah. Jadi kita lihat. Kenapa bisa? Silakan dicek jawaban kemarin yang kalian itu. Kalau masih salah, silakan dibenarkan dulu. Jadi, sumber bunyi adalah segala sesuatu yang bergetar dan dapat menghasilkan bunyi. Itu sumber bunyi. Terus contohnya apa? Nih, yang pertama ada peluit, ada piano, ada lonceng, ada juga biola. Drum atau drum itu juga bisa sebagai sumber bunyi. Masih banyak sebenarnya sumber-sumber bunyi yang lain. Kalian bisa berikan contoh yang lain. Jadi nanti kalau ketika Pak Guru memberikan soal misalnya, silahkan cari contoh sumber bunyi selain ini misalnya. Kalian harus bisa menjawab. Ya, paham? Bisa mencari sendiri, kreatif. Lanjut ya, silahkan sambil ditulis. Nomor 2, bunyi dapat merambat melalui benda. Apa jawabannya? Pada cair gas. Ya, jadi bunyi itu dapat merambat Pada cair melalui gas. benda padat, Benda padat, benda gas, Dan benda cair. Yang di rumah kedengeran nggak tuh itu? Dari ketiga bunyi. Dengar. Oke, mana perambatan bunyi yang paling cepat? Padat. Yang paling lambat? Cair. Air. Oke. Jadi yang di tengah-tengah itu yang sedang-sedang saja itu gas atau udara ya. Jadi perambatan bunyi yang paling cepat itu melalui benda padat. Kalau dia paling lambat itu melalui benda cair. Ya, sambil ditulis, Pak Guru tunggu. Kita nanti lanjutkan bahas yang soal nomor 3 dan 4. Silakan. Ditulis dulu jawabannya yang belum. Melalui udara, benda padat, dan benda cair. Nah, jawabannya nih. Nomor 3. Bunyi merambat melalui udara. Contohnya, kita mendengarkan suara binatang, kita mendengarkan suara musik, kita mendengarkan suara petir saat hujan. Itu contohnya. Suara dari TV yang disalurkan ke sound dan dikeraskan. Merambat melalui benda padat. Contohnya, Kamu bermain besi yang dipukulkan ke permukaan kaleng aluminium. nah, terus bunyi yang merambat melalui benda cair. Contohnya itu kita Permukaan air yang kita pukul menggunakan telapak tangan atau gayung, maka akan menghasilkan bunyi. Boleh. Kalau udah ya udah. Kalau udah sama. Terus keempat,
Gema adalah bunyi yang dipantulkan oleh dinding dengan jarak yang jauh dari sumber bunyi. Contoh terjadinya gema adalah Ada ruangan kosong dan kita berteriak, maka suara kita akan menggema atau memantul. mengelilingi tebing atau bukit-bukit. Dan kita berteriak di dalam gua. Itu contoh dari gema. Silakan yang masih kurang jawabannya atau salah diperbaiki sebelum kita lanjutkan materi. Ya boleh beda nah kalau contohnya yang tadi. Nah, Nana, jawaban itu yang Pak Guru jelaskan tadi itu bisa kalian lihat di Google Classroom. Ada juga. Nanti yang masih misalnya Aku lihat. salah itu dibenarkan lagi. Kita Aku udah lanjutkan. dicatat, Pak. Kita lanjutkan ke penjelasan indera penglihatan dan pendengaran ya. Oke, perhatikan dulu. Kelihatan kan yang di rumah? Aku jelaskan dulu ya anak-anak ya. Nih, indera penglihatan dan indera pendengaran. Oke. Ini gambar apa ini? Telinga. Jadi telinga itu dibagi menjadi 3 nih anak-anak. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga gajah. Nah, di sini ini nih perhatikan, ini disebut dengan daun telinga. Nah, ini yang di tengah ini dia itu saluran telinga luar. Nah, sedangkan Membran disebut dengan timpani. membran timpani. Nah, lanjut ini apa ya istilahnya Pak Guru dasarnya Pak Guru lihatkan. Sekarang kita beralih ke indera penglihatan. Nah, ini gambar apa ini? Nah, ini bola mata anak-anak ya. Ini ada otot bersilia. Ini lensanya seperti ini. Kornea itu seperti ini. Pupil, iris. Yang di dalam ini, otot-otot ini apa ini? Iya, kalau lapisan sklera, koroidea, retina, vena, arteri, saraf optik menuju okta. Nah, nanti kalian misalnya ada sajian gambar seperti ini, kalian harus tahu posisi ini misalnya. Itu tuh nggak ada namanya. Nanti kamu harus bisa menyebutkan. Mana misalnya yang menunjukkan nomor, misalnya ini diganti nomor-nomor. Mana yang disebut dengan pupil? Nah, kamu harus tahu. Misalnya nomor 1, 2, 3, 4 pilihan. Kamu milih, harus tepat. Oke? Lanjut ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu bagian-bagian telinga atau indera penglihatan. Telinga indera pendengaran ini salah. Nanti Pak. Indera pendengaran. Oke, yang pertama. Manusia mendengar dengan bantuan indera pendengar, yaitu nggak usah nanti dibuat, kamu dengarkan saja. Manusia mendengar dengan bantuan indera pendengar, yaitu telinga. Telinga berperan penting dalam kehidupan manusia.
masing-masing bagian dari indera pendengar itu memiliki fungsi yang berbeda. Kita lihat nih bagian-bagiannya ya. Telinga bagian tengah itu terdiri dari dua bagian, yaitu bernama osikel ya, dan saluran eustachius. Osikel adalah sekumpulan tulang yang berfungsi sebagai penyusun telinga bagian tengah. Itu yang harus dipahami. Nah, pada bagian osikel ini terdiri dari 3 jenis tulang anak-anak. Yang pertama itu ada tulang apa itu? Ya, tulang martil, yaitu tulang yang melekat pada gendang telinga. Ada lagi tulang landasan, yaitu tulang yang berada di tengah rangkaian tulang pendengaran. Ada lagi tulang sanggurdi, yaitu tulang yang menghubungkan telinga tengah dengan telinga bagian dalam. Itu bagian-bagiannya ya anak-anak ya, bagian-bagian osikel. Sedangkan saluran eustachius berfungsi untuk menyalurkan lendir dari telinga tengah serta menjaga keseimbangan tekanan udara di telinga tengah. Tuh, kalian harus paham itu. Lanjut. Sekarang telinga bagian dalam, anak-anak. Pada telinga bagian dalam terdapat bagian yang bernama koklea dan sel-sel saraf yang penting untuk proses pendengaran. Dalam saluran koklea terdapat cairan dan organ yang berfungsi untuk menghantarkan getaran suara serta penerima sinyal getaran suara. Sel-sel saraf pada koklea yang berbentuk seperti rambut berfungsi untuk mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik yang akan dialirkan ke otak untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, lanjut. Sekarang ini ada bagaimana cara merawat kesehatan telinga. Siapa yang tahu cara merawat kesehatan telinga? Ya iya, membersihkan telinga positif. Bagaimana caranya? Yang pertama, beberapa cara yang bisa dilakukan untuk merawat kesehatan telinga dengan baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, gunakan penutup telinga di sekitar suara keras. Nah, kalau ada suara keras itu biasanya apa? Petir. Nah, ditutup telinganya. Terus, kalau kita misalnya mengecilkan volume saat menggunakan headset atau earphone, jadi nggak boleh yang namanya menggunakan headset itu suaranya keras, jadi harus kecil. Dan jangan Aku keras-keras jadi malah sakit telingaku, Pak. Makanya nggak jadi keras-keras lagi, cuma minimal 50. Paham? Lanjut. Yang ketiga itu berikan waktu bagi telinga Anda untuk pulih atau mengistirahatkan telinga.
Maksudnya apa ya? Jangan selalu digunakan aktivitas. Ada kalanya telinga itu butuh istirahat juga anak-anak. Seperti kalian, tubuh kalian pun butuh istirahat. Tidak harus dipaksa bekerja terus. Jadi ya sekali waktu dengan kalian, misalnya nih, kalau siang itu sisihkan waktu 15 sampai 30 menit. Ada suara sih, Pak. Pak. Kenapa? Tunggu sebentar. Pak guru ulangi. Macet-macet loh, Pak. Tulisannya your connection terus. Bentar. Lanjut. Dengar nggak? Yang keempat itu minum obat hanya sesuai petunjuk dokter. Nggak tahu nih, tiba-tiba nggak ada suara. Karena apa anak? Kebanyakan minum obat itu juga kita sering kehilangan suara pendengaran loh anak-anak. Dan juga banyak ngantuk gitu, pengen tidur terus Minum obat itu bawaannya. efeknya bisa menyebabkan pendengaran kita juga hilang. Kalian udah pernah belum seperti itu? Paling malah nggak pernah minum obat, takut pahitnya loh. Lanjut. Jaga telinga Anda tetap kering. Jadi telinga itu kalau lembab atau basah itu digunakan bakteri untuk masuk ke telinga kalian. Jadi kalau kalian setelah mandi itu segera dibersihkan agar kering telinga kalian. Paham? Paham? Itu cara merawat kesehatan telinga. Lanjut. Berolahraga yang rutin. Dengan berolahraga itu akan membantu kalian menjaga telinga kalian tetap sehat. Oke? Itu adalah beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk merawat kesehatan telinga dengan baik. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke indera penglihatan atau mata. Oke. Alat indera penglihatan pada manusia adalah mata. Indera penglihat atau mata disebut juga fotoreseptor. Tuh. Indera penglihat atau mata disebut juga fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsang cahaya. Mata memiliki sejumlah reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Kalian lihat berikut ini Pak Guru sajikan struktur indera penglihat. Mainan HP. Nah, kalian lihat nih gambarnya nih. Itu doang yang dipakai. Bulu mata. Kalian punya bulu mata? Iya, bulu mata itu yang ada di pinggir-pinggir ini ya. Ini namanya bulu mata. Terus kelenjar air matanya itu adanya di sini anak-anak nih. Nah, kelenjar air mata ya semua punya. Terus alis itu yang bulu yang atas. Itu alis. Nah, sedangkan kelopak mata itu ini. Kalian juga harus bedakan. Nah, nanti seumpama nih ada soal juga disajikan gambar seperti ini, kalian harus bisa. Misalnya ditulis 1, 2, 3, 4. Manakah yang disebut kelopak mata? Nah, misalnya kamu bisa menjawab.
Hafalkan posisinya ya, posisi dari strukturnya itu. Paham? Lanjut. Nah, kita lihat selanjutnya. Selain itu, terdapat alat tambahan yang terdiri, alat tambahan dari indera penglihatan itu ada alis mata, bulu mata, otot penggerak bola mata, kelopak mata, kelenjar air mata. Oh, udah. Nah, sekarang cara menjaga kesehatan mata. Nah, cara yang pertama itu memenuhi nutrisi. Makanan tinggi vitamin A, C, dan E. Zinc, selenium, dan omega 3. Ini merupakan makanan yang dapat membantu mengurangi resiko masalah penglihatan terkait usia. Otomatis ya anak-anak ya. Dengarkan. Otomatis ketika kita sudah tua itu atau sudah berusia dewasa itu juga yang namanya indra itu juga bekerjanya itu sudah nggak maksimal lagi. Mata ya sudah mulai buram, terus telinga juga susah mendengar, itu sudah wajar karena usianya sudah mulai tua. Sumber makanan yang mengandung nutrisi tersebut adalah sayuran berdaun hijau, salmon, tuna, telur, kacang-kacangan, jeruk, wortel, ya itu termasuk. Lanjut. Cara yang kedua itu yaitu dengan cara mengkonsumsi suplemen tambahan sesuai dengan resep dokter. Ya kalau kalian pengen mengkonsumsi suplemen silakan kalian konsultasi dengan dokter. Dokter apa? Iya, nanti konsultasinya dokter jantung ya nggak nyambung gitu. Ya toh? Yang dibahas kan mata, jadi ya konsultasinya ke dokter mata. Lanjut. Kebiasaan buruk yang menyebabkan gangguan pada mata. Nah, ini penyakit kalian nih semua nih. Sering menatap layar HP. Kalian tuh kan sekarang kerjaannya main HP terus. Kurangi supaya kalian juga menjaga kesehatan mata kalian. Sayangi mata kalian. Kalau kalian mata kalian rusak nggak ada yang jual. Di luar kan nggak ada yang jual kan? Aku nggak sering-sering banget main HP. Diganti kelereng nggak bisa kan? Bisa. Gitu. Jaga mata kalian dengan baik-baik. Aku nggak sering-sering main HP. Sekali main HP, bahkan Zoom aja aku nggak boleh megang HP lagi. Layar televisi, entah itu layar komputer, entah itu layar HP. Tapi kan yang jelas untuk kalian saat ini yang paling banyak itu menatap layar HP. Hindari itu. Bagus. Ya sama aja. Yang kedua, membaca sambil tiduran. Plus di ruang yang gelap. Itu tidak boleh. Ya nggak apa-apa, kalau duduk nggak apa-apa. Dan dibiasakan membaca itu di tempat terang, jangan gelap. Karena kalian kan susah kan melihat tulisan itu kalau di tempat yang gelap. Enggak juga. Otomatis, perhatikan, otomatis mata kalian kalau membaca di tempat yang gelap sambil tiduran itu Gurunya selalu bekerjanya lebih.
daripada ketika menghidupkan lampu. Tuh. Jangan sering menyentuh atau mengucek mata, itu juga nggak boleh. Kalau kalian sering mengucek mata, mata ini akan terbuka, anak-anak. Sering ketulak, Pak. Iya. Lanjut, tidak Jadi perih. perhiasan mata sebelum tidur. Ini yang cewek biasanya. Oh, nanti kalau udah dewasa kan kalau pakai Kata ayah bundaku aku nggak boleh pakai make up atau hiasan apapun. ini loh, Jadi aku nggak eyeshadow atau apa itulah yang namanya itu. Kayak tetes mata. Ya mau tidur nggak dibersihkan, ya itu merusak itu, jadi penyakit lama-lama. Nah, iya tidak membersihkan. Ya benar toh, kalau tidak dibersihkan kan jadi timbul masalah toh, penyakit. Ya belek kan. Obat. Jadi banyak Nah, belek, Pak. terus Obat. selanjutnya keseringan memakai obat tetes mata. Memang kalau kamu nggak Bisa buta. obat pusing boleh. Kalau tidak sakit matanya ya nggak usah Pak. Malah menjadi penyakit nanti. Itu ya beberapa kebiasaan buruk yang menyebabkan gangguan pada mata. Jadi enggak ya? Kita lihat. Ini sama aja. Nah, sekarang ada latihan soal lagi nih. Kerjakan di sekolah saja. Enggak usah Silakan dikerjakan saja. kalau bisa Jadi selesai, langsung nggak bawa soal, lagi bawa pekerjaan lagi di gitu. sekolah. Pak, aku udah selesai, Pak. Nana? Enggak. Silakan ditulis soalnya. Bisa lihat soalnya di Yang classroom bawa HP juga bisa ya. lihat. Silakan lihat di classroom juga sudah Pak Guru. Ini ada 5 soal ya anak-anak ya. Ya lihat itu depan. Pertama itu apakah fungsi dari saluran Eustachius. Terus yang kedua membaca sambil tiduran di ruang berdampak pada gangguan. Sebutkan jenis makanan yang baik untuk kesehatan mata. Sebutkan kebiasaan buruk yang menyebabkan gangguan pada mata. Terus fotoreseptor itu. Ya silakan tuh ditulis dulu soalnya. Terus dijawab langsung. Kalau udah selesai upload di GC, Google Classroom. Pak, aku udah selesai, Pak. Ngerjain dulu ya selesai. Yang penting dikirim. Oke, aku udah. Kirim aja dulu. Yay, udah selesai. Di bawahnya semua nggak apa-apa. Tulis pertanyaannya dulu semua aja. Jawab di bawahnya.
Sebentar ya Pak, Guru matikan rekamannya dulu.